Saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Jelang pemilu 2024, safari politik semakin gencar dan memanas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditahan atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS. Sejumlah pihak menuding ada alasan politis. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Jelang pemilu 2024, safari politik semakin gencar dan memanas. Baca Pres Prabowo Subianto mengaku terkejut atas dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yakin dirinya maju sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum? Siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Hari ini kita masih diberi kesempatan. Seruan lantang ini disuarakan Ketua Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Solo saat berorasi dalam acara deklarasi relawan Ganjar Pranowo di Blitar, Jawa Timur Sabtu lalu. Dalam orasi itu, FX Rudi berseru, siapapun yang berkhianat pada sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan mendapat laknat Tuhan. Video orasi FX Rudi itu pun sontak viral menjadi perbincangan warganet di media sosial. Publik menduga pernyataan FX Rudi itu menyindir Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang sehari sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Rudi membantah orasi ditujukan untuk Gibran. Saya selalu sampaikan pada kader saya, jangan menyakiti ibu kandungmu sendiri. Bagi kader partai, ibu kandungnya siapa? Ya Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau sampai kamu menyakiti, apalagi mengkhianati, Tuhan pasti akan memberikan kutukan pada yang berkhianat terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya bicara di Blitar itu tidak kemarin aja, sejak dulu ketika saya menjadi PDI sampai dengan PDI Perjuangan. Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bertemu di kota Solo pada Jumat malam pekan lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya berbincang empat mata di salah satu angkringan kota Solo. Di sela-sela safari politik Prabowo ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo mengungkap ialah yang menginisiasi pertemuan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo. Bahkan, usai pertemuan tersebut, Prabowo juga mendapat dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan Gibran untuk maju sebagai calon presiden 2024. Prabowo mengaku terkejut atas dukungan yang diberikan relawan Jokowi dan Gibran itu. Tapi tidak menyangka sama sekali Pak ya? Tidak menyangka. Oh gitu. Terima kasih. Ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus nggak Pak dari relawan untuk mendengarkan? Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Deklarasi dukungan ini memperkuat kabar bahwa Gibran Rakabuming akan menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo pun sempat bertanya kepada relawan, selaraskah Gibran menjadi bacawa pres bersama dirinya? Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hasto Kristianto langsung memanggil Gibran Rakabuming pada Senin kemarin. Buntut dari pertemuan Gibran dan Prabowo serta deklarasi dukungan relawan Jokowi Gibran yang diberikan kepada Prabowo untuk berlaga di pemilihan presiden 2024. Pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai. Karena itulah fokus kita saat ini menjalankan perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana pada tanggal 21 April ketika beliau
mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan itu merupakan hasil perenungan yang mendalam, kontemplasi, hasil dialog dengan para tokoh-tokoh nasional, dengan Presiden Jokowi, termasuk dengan internal partai, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani. Maka semuanya wajib bergerak serentak turun ke bawah. Sebelumnya, Gibran mengaku siap menerima konsekuensi keputusan DPP PDI Perjuangan usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran menegaskan, dukungan relawan kepada Prabowo bukanlah dukungan pribadinya. Wali Kota Solo ini pun bahkan tak ada niat untuk hengkang dari PDI Perjuangan. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Wacana duet Prabowo dengan Gibran sebagai baca pres dan baca wapres mengemuka di media sosial sejak beberapa waktu lalu. Namun, Presiden Jokowi menanggapi putra sulungnya masih terlalu muda untuk didapuk sebagai baca wapres tahun depan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Sementara itu, PDI Perjuangan masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai di pemerintahan Jokowi Maruf Amin. PDIP pun tengah mencari waktu untuk berkomunikasi politik dengan sejumlah partai, tak terkecuali bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat, meski Prabowo Subianto telah mengantongi dukungan sejumlah relawan Jokowi, tak serta-merta akan senada dengan suara partai. PDIP dinilai akan melawan siapapun pihak yang sikap politiknya tak sejalan. PDIP belum bicara dengan Jokowi, PDIP belum bicara dengan Gibran, maunya apa? Kalau itu ditanyakan, saya kira relawan-relawan politik Jokowi ini yang dianggap wajah politiknya dari Jokowi akan ditertibkan, Mbak. Ini kan masih umbang kanan, umbang kiri, masih bunga-bunga kasih. Tapi kalau sudah jelas siapa yang mendapatkan tiket pencapresan, saya kira tidak ada ampun bagi siapapun, bagi PDIP. Kalau memang sikap politiknya berbeda, pasti akan dilawan, termasuk Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yakin dirinya maju sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Sebab, sebelumnya Gerindra telah sepakat membangun koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB sejak Juni tahun lalu. Ya, sampai hari ini sulit kita menjadi koalisi bersama Gerindra. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Pak, Gerindra kan bilang kunci cawapres ada di kita. Ya. Apakah sudah ada atau tetap Bapak ya sebagai cawapres dari PKB? Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nama baca pres yang diusung masing-masing parpol koalisi makin terang. Namun, tak begitu dengan baca wapres. Nama-nama yang masuk bursa masih mengundang duga. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengungkap akan membuat kejutan mengenai sosok baca wapresnya. Anies menyebut telah mengantongi sejumlah nama yang sosoknya masih dirahasiakan. Sebelumnya, Partai Nasdem sebagai salah satu partai dalam Koalisi Perubahan Persatuan menyatakan ada 5 kandidat bacawa pres yang dipertimbangkan koalisi untuk mendampingi Anies. Nanti kita lihat, supaya ada kejutannya dong, gitu ya. Ada efek kejutnya. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian nggak lagi kejutan dong. Bener nggak? Iya dong, jaga biar ada efek kejutnya. Kalaupun ada nggak saya beritahu sekarang dong. Iyalah, gimana? Sabar. Pokoknya namanya udah dari kantong gitu kira-kira. Bisa laki, bisa perempuan. Macam-macam.
Sementara pada koalisi PDIP dan P3, nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar tiba-tiba mencuat digadang-gadang sebagai bacawa pres pendamping baca pres Ganjar Pranowo. Hal ini menjadi sorotan sejak Ganjar mengunggah video momen duduk bersebelahan bersama Nasaruddin melalui akun Twitter pribadinya. Saat itu, Ganjar dan Nasaruddin menghadiri acara Halal Bihalal Manado, Sulawesi Utara pada Kamis pekan lalu. Sebelumnya, P3 mengakui tengah mendekati Nasaruddin Umar sebagai figur yang dipersiapkan mendampingi Ganjar. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan Kiai Nasaruddin Umar termasuk tokoh bangsa yang sedang kita elus-elus menjadi cawapres Mas Ganjar. Romi menambahkan Kiai Nasaruddin memiliki kriteria sesuai, yaitu tokoh luar Jawa, memiliki warna keagamaan moderat, raih syuriah PB Nahdlatul Ulama, dan bisa diterima luas oleh banyak kalangan. Respons hal itu, Nasaruddin Umar mengaku tak pernah dihubungi PDIP maupun P3 soal potensi menjadi bacawa pres Ganjar. Nasaruddin menyatakan lebih nyaman mengurus umat dan menjaga kesejukan bangsa. Jadi kita hanya halal bihalal. Tapi saya nggak pernah dihubungi oleh siapapun. Saya lebih enjoy mengabdikan diri untuk ketenangan, kesejukan, kualitas bangsa kita ke depan. Meski PDIP menyebut ada 10 kandidat yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar, baca pres Ganjar enggan menanggapi kabar Imam Besar Masjid Istiqlal menjadi bacawa pres pendampingnya. 10 nama kandidat cawapres. Ya, semuanya punya potensi. Siapa aja Pak? Ya yang 10 itu. Ya siapa aja? Ya itu. Pak, kalau sama Imam Besar Istiqlal gimana Pak? Sama, semua potensinya sama. Sebelum menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama tahun 2011 hingga 2014. Ia pun sempat menduduki jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kemenak. Selain itu, Nasaruddin menulis sejumlah buku, salah satunya Argumen Kesetaraan Gender Sesuai Perspektif Al-Quran. Nasaruddin juga pernah menjadi anggota Tim Penasihat Inggris Indonesia yang didirikan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nasaruddin Umar juga merupakan akademisi, yakni sebagai guru besar bidang tafsir di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tak hanya di dalam negeri, Nasaruddin Umar juga mengenyam pendidikan di luar negeri seperti studi riset di Prancis serta mahasiswa tamu di Belanda dan Kanada. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai kehadiran Nasaruddin Umar sebagai pendamping Ganjar akan menggabungkan nasionalisme dengan kalangan agamis keislaman. Namun, partai pengusung pun perlu waspada, salah pilih bacawa pres menjadi resiko serius di depan mata. PDIP itu sepertinya memang sedang mencari calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dari kalangan NU. NU itu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi NU memiliki irisan pemikiran keagamaan yang inklusif, yang toleran dan moderat. Tapi kalau kita mau jujur sampai hari ini, Nasaruddin Umar itu popularitasnya tidak ada, elektabilitasnya tidak ada, bahkan tidak pernah muncul dalam survei. Ini tentu menjadi lampu kuning bagi PDIP, bagi Ganjar Pranowo. Pendaftaran Capres dan Cawapres akan berlangsung pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 mendatang. Waktu terus berjalan, siapakah pasangan baca pres dan bacawa pres yang akan diusung masing-masing koalisi partai? Sorotan lainnya, Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi penyediaan menara BTS dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo yang diperkirakan merugikan negara 8 triliun rupiah. Penetapan tersangka Johnny G. Plate yang juga menjabat Sekjen Partai Nasdem mengundang tanya. Sejumlah pihak menuding ada alasan politis. Menko Polhukam menyebut tak ada unsur politis. Kejaksaan Agung telah bekerja dengan hati-hati. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau pemancar sinyal 4G yang diperkirakan merugikan negara hingga 8,03 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menaikkan status tersangka Johnny G. Plate setelah diperiksa 3 kali sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS periode 2020 hingga 2022. Usai jadi tersangka, Johnny yang mengenakan baju tahanan langsung dibawa ke Rutan Salemba, Cabang Kejagung, Jakarta. Evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan
diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Sejumlah pihak menuding ada alasan politis Kejaksaan Agung di balik penetapan tersangka Johnny G. Plate. Tudingan itu menguat setelah isu renggangnya hubungan Presiden Jokowi dan Partai Nasdem mencuat pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kejaksaan Agung yang saat ini diketuai Sanitiar Burhanuddin, adik politisi senior PDIP, TB Hasanuddin pun menjadi sorotan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tegas menyebut politisasi hukum sedang terjadi. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Menanggapi tudingan Nasdem, PDIP meminta Partai Nasdem untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus bahkan menyinggung Partai Nasdem sudah dapat jatah jabatan Jaksa Agung di periode pertama Presiden Joko Widodo. Iya dong, 5 tahun mereka memegang kejaksaan. Apa saja yang sudah dilakukan Jaksa Agung ketika Nasdem memegang Kejaksaan Agung? Kalau dia berpikir bahwa PD Perjuangan bertingkah laku seperti Nasdem ketika megang Jaksa Agung, salah kaprah, mohon maaf. Silakan Anda buktikan. Kalau kami siap membuka fakta bagaimana Jaksa Agung di masa Nasdem. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai PLT Menkominfo menegaskan penetapan tersangka Johnny G. Plate tak mengandung unsur politis. Mahfud menyebut Kejaksaan Agung bekerja dengan hati-hati hingga sedikit terlambat menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan gitu. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang 2 alat bukti terpenuhi ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Setelah menetapkan status tersangka, Kejaksaan Agung menggeledah rumah dinas Johnny G. Plate di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, kantor Kominfo pun digeledah dan penyidik menyita sejumlah berkas dan alat bukti dalam beberapa kotak. Selain rumah dan kantor, penyidik Kejagung juga menggeledah mobil milik Johnny G. Plate yang diparkir di belakang gedung Kejaksaan Agung. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah T3. Rencananya Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kasus ini merugikan negara hingga 8,03 triliun rupiah. Kerugian negara lebih dari 8 triliun itu berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Tak hanya itu, ditemukan pula penggelembungan harga atau markup hingga pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Sebelum Menkominfo, Johnny G. Plate Kejagung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G. Di antaranya Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi yang diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo agar jadi pemenang proyek. Sementara itu, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif pun jadi tersangka karena diduga merekayasa lelang proyek. Lalu ada 3 tersangka lain, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,
Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment, dan Yohan Suryanto, tenaga ahli utama Human Development Campus Universitas Indonesia tahun 2020 yang disangka membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G. Tak hanya Johnny, adiknya Gregorius Alec Plate juga terseret dalam pusaran kasus ini. Meski demikian, adik Johnny disebut telah mengembalikan fasilitas yang diterimanya senilai 534 juta rupiah dari pengadaan menara program Bakti Kominfo. Namun masih ditelusuri apakah fasilitas yang dinikmati adik Plate berhubungan dengan status kakaknya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Johnny G. Plate menduduki jabatan sebagai Menkominfo sejak Oktober 2019. 3 tahun menjabat, harta kekayaan menteri yang juga pengusaha ini naik cukup signifikan setiap tahun. Berdasarkan LHKPN KPK, Johnny G. Plate memiliki harta kekayaan sebesar 172 miliar di tahun 2019. Sementara di tahun 2020, hartanya dilaporkan naik menjadi 189 miliar. Pada tahun 2021, naik menjadi 191,2 miliar. Tahun 2021, harta yang dilaporkan Johnny meliputi 46 bidang tanah dan bangunan seharga kurang lebih 141,4 miliar rupiah. Surat berharga senilai 4,1 miliar, kas 51,9 miliar, harta tak bergerak lain senilai 3,6 miliar, serta utang senilai 10,3 miliar rupiah. Ia juga melaporkan punya 2 kendaraan Toyota Alphard dan truk Mitsubishi Colt seharga 460 juta. Sementara LHKPN tahun 2022 belum ditemukan di status KPK karena Johnny diduga belum melaporkan. Selama tahun 2022, Johnny G. Plate kerap kedapatan mengendarai sedan Mercy tipe Maybach yang harganya hampir mencapai 7 miliar rupiah. Demikian program laporan khusus edisi kali ini. Ikuti terus perkembangan tentang pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.